Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia. Jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi ungkapan, hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Ya, jadi puisi adalah jenis karya sastra atau seni tertulis yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Nah, jadi puisi itu termasuk karya sastra ya, atau seni tertulis yang ditulis dengan bahasa yang indah, seperti itu. Nah, ciri-ciri puisi itu ada banyak sekali, tapi Ibu akan memberikan 2 contoh. Ciri-ciri puisi yang pertama, barisnya itu pendek-pendek ya, kemudian susunannya berbait-bait. Nah, mungkin kalian masih bingung, apa sih Bu maksudnya bait? Nah, coba kalian bisa sambil mencermati ya gambar yang ada di samping Ibu. Di situ ada contoh puisi, ada 4 baris ya. Coba Ibu akan bacakan satu baris ya, supaya kalian lebih paham. Untuk baris yang pertama, alangkah indah alamku. Baris yang kedua, bunga-bunga segar bermekaran. Baris yang ketiga, merah, kuning, dan ungu. Yang keempat, pohon rindang menghijau. Nah, contoh puisi di samping itu adalah puisi tersebut terdiri dari 1 bait. Dan 1 bait tersebut ada 4 baris. Begitu ya. Jadi puisi di samping Ibu ini adalah contoh puisi yang 1 bait. Dan isi 1 bait itu ada 4 baris. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar mengenai ciri-ciri puisi. Sekarang kalau ciri-ciri bukan puisi itu apa ya Bu ya? Nah, ciri-ciri yang bukan puisi. Yang pertama, barisnya itu berbentuk kalimat. Ya, kemudian susunannya berbentuk paragraf. Berbeda ya dengan puisi. Kalau puisi tadi terdiri dari bait dan baris, tapi kalau ciri-ciri yang bukan puisi itu barisnya berbentuk kalimat. Biasanya kalimat panjang ya. Kemudian susunannya berbentuk paragraf. Contohnya seperti apa Bu? Nah, kalian bisa lihat lagi contoh di samping Ibu. Nah, di samping Ibu ini adalah contoh cerita ya. Bisa kalian cermati, bisa kalian amati. Cerita di samping memiliki kalimat yang sangat panjang ya, dan juga terdiri dari paragraf ya, berbeda dengan puisi tadi. Kalau puisi tadi barisnya biasanya akan lebih pendek ya, kemudian terdiri dari bait. Berbeda ya. Nah, kemudian puisi itu dapat dibedakan berdasarkan temanya. Misalnya, contohnya yang pertama puisi tentang alam. Kemudian ada lagi puisi tentang hewan. Ada lagi puisi tentang tumbuhan. Ada lagi yang keempat, mungkin ada lagi puisi tentang sahabat. Ada lagi puisi tentang keluarga. Dan masih banyak yang lainnya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca puisi. Nah, coba kalian bisa melihat contoh puisi yang ada di samping Ibu. Nah, bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun, bacalah seperti puisi. Nah, Ibu contohkan ya. Mungkin anak-anak nanti di rumah bisa sambil mencontohkan membaca puisi. Mungkin puisi yang kalian bacakan lebih bagus dari Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya.
marilah kawanku kita mandi bersama. Oke, itu tadi adalah contoh pembacaan puisi dari Ibu ya. Mungkin kalian nanti di rumah bisa contohkan membaca puisi yang lebih hebat, yang lebih jago dari Ibu. Pasti bisa. Nah, ini tadi contoh puisi yang Ibu bacakan ini terdiri dari satu bait. Nah, satu bait terdiri dari berapa baris anak-anak? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 baris. Jadi satu bait puisi ini ya terdapat 6 baris gitu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membaca puisi ya. Di situ kita akan belajar maknanya. Nah, mungkin tadi kalian bisa melihat, mencermati makna-makna yang Ibu bacakan tadi puisinya. Mungkin kalian masih ada yang bingung. Nah, coba yang nomor 1, jauh. Makna dari kata jauh itu apa ya? Artinya itu tidak dekat. Kemudian yang kedua, deru. Nah, mungkin kalian masih bingung. Deru itu apa sih, Bu? Nah, makna dari deru itu berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Kemudian makna yang ketiga, umpama. Nah, umpama ini maknanya sama halnya dengan atau bagaimana. Kemudian yang keempat ada rupanya. Nah, rupanya ini memiliki makna kelihatannya atau tampak. Nah, yang terakhir adalah terjun. Itu maknanya melompat turun. Nah, baik, hari ini kita sudah belajar mengenai materi puisi ya. Kalian sudah belajar mengenai ciri-cirinya, kemudian makna puisi, ya kan? Jadi kalian nanti bisa belajar lagi di rumah mengenai puisi. Begitu ya anak-anak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Pinky. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, nah bertemu lagi dengan Bu Pinky ya. Kalian tadi sudah belajar dengan Bu Mustika. Coba tadi kalian belajar apa dengan Bu Mustika? Pintar sekali, kalian sudah belajar tentang puisi ya. Nah, hari ini Bu Pinky akan mengajarkan kalian tentang apa? Kalau kemarin minggu lalu kalian sudah belajar tentang menyanyi apa? Burung tantina ya. Nah, hari ini Bu Pinky akan menjelaskan kalian tentang materi menari. Kira-kira hari ini kita akan menari apa? Kita akan menari menirukan gerakan pohon cemara. Oke, perhatikan ya. Di semester yang lalu, Bu Pinky sudah menjelaskan tentang gerak dasar menari. Ada yang menggunakan tangan, kepala, dan juga kaki. Oke, hari ini perhatikan dulu. Nanti Bu Pinky akan mencontohkan gerakan yang Bu Pinky contohkan ke dalam sebuah lagu. Oke, perhatikan ya. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah menirukan gerakan pohon cemara, gerakan tangan ke kiri dan ke kanan. Perhatikan contohnya seperti ini. Kalian angkat tangan kalian, lalu kalian lambaikan ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bisa? Kalian boleh sambil mempraktekkan di rumah ya. Oke, gerakan yang kedua, gerakan berputar. Tangannya kalian angkat, lalu kalian berputar sesuai, boleh dari kanan, boleh ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bisa? Oke, selanjutnya gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga yaitu gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Kalian siapkan tangan kalian, lalu kalian ayunkan ke depan dan ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang gerakan keempat. Gerakan keempat, kalian siapkan tangan kalian, ya. Kalian ayunkan ke dua lengan kalian ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bisa? Yang gerakan keberapa? Ayo, kelima. Gerakan kelima yaitu mengayunkan dua lengan dari samping ke atas dan ke bawah. Contohnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kaki dan tangan kalian semuanya ikut menari. Oke? Dan gerakan yang terakhir yaitu mengayunkan kedua tangan setinggi bahu. Ini pasti kalian sudah bisa semua. Kalian angkat tangan kalian setinggi bahu, lalu kalian gerakkan naik dan turun. Oke? 1, 2, 3, 4. Oke,
Bisa. Tadi ada berapa gerakan? Ada 6. Oke, ada 6 gerakan. Nah, dalam 6 gerakan tersebut akan Bu Pinky contohkan ke dalam sebuah lagu yang berjudul Cemara ya. Kalian sudah pernah mendengar lagu Cemara? Lagu Cemara ini diciptakan oleh Pak Ate Mahmud. Kalian perhatikan ya gerakan menari lagu Cemara. Ya. Nah, itu tadi contoh gerakan dasar menari yang Bu Pinky masukkan ke dalam lagu Cemara. Nah, kalian nanti bisa langsung mempraktekkan di rumah ya, ditonton sambil dipraktekkan. Oke? Nah, untuk materi SPDP pada hari ini cukup dulu. Kita lanjut di minggu depan ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan ke guru kelas masing-masing. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah ya. Wahid, Isnaini, Salasa, Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.